Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Filipus Yonaso kembali menjumpai Anda. Tentunya selama 60 menit ke depan saya akan menemani dengan sejumlah ragam informasi terkini agar pagi Anda lebih berisi. Di mana lagi kalau bukan di Cakrawala. Truk Fuso menabrak 4 rumah warga. Emak-emak nekat hadang truk di Probolinggo. Lagi dan lagi kakak kelas melakukan perundungan terhadap adik kelas. Kita awali informasi pertama dari Sumatera Utara, di mana sebuah mobil dump truck Fuso menabrak 4 rumah warga dan 1 unit mobil angkutan umum di Jalan Sidiangkat Dairi, Sumatera Utara. Dalam kejadian ini, rumah warga yang terbuat dari papan hancur berantakan. Dump truck Fuso berwarna putih dan merah muda itu terlihat menabrak sebuah rumah yang terbuat dari papan. Rumah tersebut hancur berantakan di bagian depan dan tampak mobil dump truck tersebut juga mengalami hancur di bagian depan serta kaca depan juga pecah. Menurut salah seorang warga, kejadian tersebut bermula saat dump truck yang datang dari arah Kabupaten Pakpak Barat hendak melewati 4 mobil yang ada di depannya. Akibatnya mobil dump truck tersebut kemudian membanting setir ke arah kanan dan langsung menabrak 4 rumah warga. Louis, salah satu korban yang rumahnya hancur tertabrak, mengaku sedang berada di ladang saat peristiwa tersebut terjadi. Itu gimana kian itu? Kalau Di ladang. pengetahuan ibu? Di ladang kami. Di ladang. Iya. Pas ini Jumat ngambil apa ke ladang. Pas di ladang ya. Waktu di rumah itu siapa ditinggalkan ibu? Hah? Waktu di rumah siapa Di ditinggalkan? rumah siapa? Waktu kejadian ini siapa yang ada di rumah? Inilah yang biar satu inilah. Kalau dalam tidur. Nah, tidur dia. Dia dalam keadaan tidur juga ya? Iya. Saat ini kejadian tersebut sedang ditangani oleh Satlantas Polres Dairi. Supir beserta mobil dump truck kemudian diamankan ke Polres Dairi. Sekarang kita menuju ke Jakarta, di mana sudah 1 minggu air pam yang dipakai sehari-hari oleh warga RT 9 RW 11 Penjaringan Jakarta Utara mengeluarkan aroma berbau dan keruh. Imbasnya, warga terpaksa menggunakan air galon. Krisis air bersih dialami oleh sejumlah warga RT 09 RW 11 Penjaringan Jakarta Utara. Pasalnya, air yang biasa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari tersebut mengeluarkan aroma berbau dan keruh. Bahkan saat pertama kali terjadi, air yang keluar berwarna hitam. Krisis air bersih ini sudah dialami warga RW 09 Penjaringan selama 1 minggu. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mencuci, memasak dan mandi, warga terpaksa menggunakan air galon. Keruh, warnanya abu-abu. Selain keruh, apa ada lagi? Lihat keruh abu-abu, terus bau airnya, berbau. Sempat berwarna hitam gak sih Pak air itu? Pertama awal pembukaan dari yang mati itu total hitam semua. Di wilayah R11 itu hitam semua. Berarti saat ini untuk konsumsi air itu pakai air apa? Selama 4 hari ini kita konsumsi air minum itu kita beli melalui galon. Sampai sekarang warga belum mengetahui penyebab air pam di wilayahnya mengeluarkan aroma berbau dan keruh. Warga berharap masalah krisis air bersih dapat segera diatasi agar air bersih untuk keperluan sehari-hari mereka dapat terpenuhi. Masih dari Jakarta, komplotan pencuri modus geser tas di restoran semakin meresahkan di Jakarta. Polisi kini memburu komplotan pelaku yang berjumlah 3 orang. Modus pencurian geser tas kembali menyasar pengunjung rumah makan. Kali ini terjadi di rumah makan masakan Padang kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan.
Aksi pencurian itu pun terekam kamera CCTV. Dari rekaman CCTV, salah satu dari 3 orang pelaku menggeser tas korban secara perlahan. Satu persatu para pelaku meninggalkan tempat makan setelah tas korban berhasil diambil. Korban berinisial O menaruh tas di bangku sebelah. Baru sadar tasnya hilang saat hendak membayar makanan. Akibat aksi pencurian tas tersebut, korban mengalami kerugian mencapai belasan juta rupiah. Polsek Mampang mendapatkan laporan akan adanya tindak pidana pencurian yang terjadi di salah satu tempat makan di wilayah Mampang Perapatan dengan modus menggeser tas. Dengan barang yang diambil adalah tas beserta isinya, kerugian kurang lebih 12 juta rupiah. Berdasarkan penelusuran kami melalui CCTV, terdapat 3 pelaku. Jadi kita bisa bilang ini adalah sindikat geser tas. Polisi telah memeriksa rekaman CCTV dan 5 orang saksi termasuk korban. Guna mengantisipasi pencurian geser tas di rumah makan, polisi mengimbau kepada masyarakat agar senantiasa selalu menjaga barang-barang berharga miliknya, terutama saat berada di tempat umum. Sementara itu, kejadian kurang menyenangkan dialami oleh para personel band Sugi Bornean. Melalui media sosial, band pelantun lagu Asma Librasi ini berkisah soal gitar anggota band yang rusak setelah masuk bagasi pesawat maskapai Batik Air. Kejadian kurang menyenangkan dialami oleh para personel band Sugi Bornean. Melalui media sosial, band pelantun lagu Asma Librasi ini berkisah soal gitar anggota band yang rusak setelah masuk bagasi pesawat maskapai Batik Air. Para personil Sugi Bornean terbang dari Bengkulu, transit di Jakarta dengan tujuan akhir Semarang. Setelah menumpang pesawat Super Airjet dari Bengkulu, mereka berpindah pesawat ke Batik Air dari Jakarta menuju Semarang. Namun setibanya di Semarang, gitar band ini justru dalam kondisi pecah. Beberapa foto dan video kerusakan gitar ditampilkan. Bagian bawah dan samping gitar terlihat pecah. Tak hanya itu saja, box mixer milik band ini juga sudah dalam keadaan terbuka saat baru keluar dari bagasi. Gitar yang rusak merupakan gitar Taylor 314. Harganya mencapai 34 juta rupiah di pasaran. Dugaan ada kelalaian petugas maskapai mengemuka sehingga menyebabkan gitar milik band Sugi Bornean pecah. Lantas kalau sudah begini, bagaimana perlindungan terhadap konsumen di industri penerbangan? Di Bogor, komplotan maling ternak dibekuk aparat Polsek Rumpin. Para pelaku melarikan 13 ekor sapi dan sejumlah uang dengan cara menyekap hingga mengancam pemilik ternak. Duh, udah ternak, duitnya juga dirampok. Sebanyak 13 ekor sapi hasil curian dievakuasi menggunakan trek angkutan untuk dikembalikan ke peternakan. Selain mengamankan 13 ekor sapi, polisi juga menangkap 4 orang pelaku pencurian. Aksi perampokan ini terungkap setelah korban bernama Yuli melapor bahwa rumah dan peternakannya disatroni komplotan rampok pada Sabtu dini hari. Para pelaku bahkan menyekap 2 orang penjaga dan menguras harta bos ternak. Tak kurang 2 unit motor, perhiasan emas, serta uang tunai 6 juta rupiah dibawa oleh perampok. Pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil operasional dari 3 tersangka.
Mereka diduga sengaja menyembunyikan 13 ekor sapi curian sebelum nantinya dikirim ke wilayah Sukabumi. Perkara ini bisa terungkap berdasarkan informasi daripada masyarakat tentang keberadaan daripada sapi sebanyak 13 ekor berada di sebuah kandang. Kami lakukan penyelidikan, kemudian kami temukan sapi berada di Kampung Cipatok, Kecamatan Cibunggula. Selanjutnya kami lakukan pendalaman bahwa sapi tersebut kapan datangnya dan siapa yang membawanya. Teridentifikasi bahwa sapi tersebut dikirim atau didatangkan oleh saudara inisial B bersama dengan 7 tersangka yang lainnya. Berangkat daripada informasi tersebut, kami lakukan pencarian terhadap 8 tersangka. Sampai dengan hari ini baru tertangkap sebanyak 4 orang tersangka berperan masing-masing 3 orang sebagai eksekutor atau pelaku langsung di TKP, yang 1 orang adalah sebagai penerima hewan sapi. Hingga kini polisi masih memburu para pelaku lainnya. 4 nelayan asal Cilacap, Jawa Tengah tenggelam di perairan Pangandaran, Jawa Barat. 3 orang berhasil diselamatkan warga, namun 1 orang tewas terseret ombak. Si perahu terbalik, orang Karanganyar ya ini. Inilah video amatir ketika proses evakuasi terhadap 4 orang nelayan asal Karanganyar, Cilacap, Jawa Tengah yang tenggelam di perairan Batu Meja, Karapiak, Pangandaran, Jawa Barat, Sabtu pagi. Keempat nelayan ini tenggelam setelah perahu mereka terbalik dihantam ombak. 3 nelayan berhasil diselamatkan warga setempat, namun 1 orang lainnya tewas lantaran terseret ombak di tengah laut. 3 korban langsung dievakuasi ke Puskesmas Kalipucang. Sedang menarik jaring lalu dihempas oleh ombak besar di perairan Karapiak. Kejadiannya berapa kilometer dari bibir pantai? Baik, untuk kejadiannya 1,2 mil. Untuk korban diketemukan radius 400 meter. Nelayan tewas langsung dibawa ke rumah duka, sementara 3 nelayan masih dalam perawatan medis. Pemerintah akan segera merelokasi warga dari 3 kampung yang menjadi master plan pembangunan kawasan Eco City Rempang, Kota Batam. Rencananya para warga tersebut akan dipindahkan ke kampung Tanjung Banon yang berada di kawasan Rempang, Kota Batam. Namun warga menolak wilayah Tanjung Banon dijadikan sebagai tempat relokasi. Pemerintah menetapkan Tanjung Banon menjadi tempat relokasi pembangunan rumah warga yang terdampak industri rumah kaca di Pulau Rempang. Tanjung Banon yang menjadi tempat relokasi warga Sembulang itu masih berada di satu kawasan Pulau Rempang. Jarak antara kampung Sembulang ke Tanjung Banon berjarak 10 km. Hingga kini informasi penetapan kampung itu jadi tempat relokasi warga Sembung masih simpang siur di kalangan warga Tanjung Banon. Jumlah warga pun mengaku belum mendengar informasi resmi dari aparat desa. Belum ada warga sini yang tahu. Jadi kami bingung juga. Seharusnya kan kita musyawarah dulu, bahwa dari pihak mana harusnya ketemu sama aparat setempat kan gitu. Jadi supaya warga itu tahu. Nah kalau ini emang bagaimana Pak? Belum ada. Belum ada sama sekali. Ya ada informasi warga Sembulang mau dipindahkan. Kalau memang istilahnya bukan kami setuju ya tidak ya kan. Tapi kalau memang kalau itu sudah kebijaksanaan tidak mengganggukan masyarakat yang lain, ya kita apa boleh buat, ya kan? Nah, tapi memang namunnya walaupun kami tidak setuju, tapi sudah kebijaksanaan pemerintah. Yang penting kami di sini aman. Hujan deras mendatangkan banjir di Pasaman Barat, Sumatera Barat, serta Malinau, Kalimantan Utara. Perlahan banjir berangsur surut dan warga mulai membersihkan rumah dari lumpur yang sempat dibawa banjir. Banjir masih menggenangi 5 kecamatan di Malinau, Kalimantan Utara. Di beberapa lokasi, debit air banjir mencapai 1 meter. Wilayah permukiman sepi karena sebagian warga telah mengungsi. Sebagian lainnya perlahan mulai membersihkan rumah. Namun mereka mengantisipasi kemungkinan banjir tinggi lagi.
jika hujan kembali mengguyur area hulu Sungai Malinau. Sementara itu, di Pasaman Barat, Sumatera Barat, warga pun mulai sibuk membersihkan rumah dari lumpur yang dibawa banjir. Sebagian warga pun masih mengungsi. Banjir sejak Kamis dini hari lalu berangsur surut, walau genangan masih merendam beberapa lokasi Jorong Banjarbahal, Lembah Malintang. Warga diimbau untuk tetap menjaga kewaspadaan karena hujan masih berpotensi turun dengan intensitas tinggi di kawasan ini. Jangan kemana-mana, sesaat lagi akan ada berita kakak kelas melakukan perundungan terhadap adik kelasnya. Sesaat lagi, tetap di Cakrawala. Kembali lagi di Cakrawala, pemirsa. Kebakaran lahan dan hutan kembali terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Api kembali muncul jelang berakhirnya masa tanggap darurat bencana kebakaran hutan pada Senin besok. Kabut asap kembali menyelimuti kota Sampit. Sejak pagi hari menjelang siang, kabut asap cukup tebal disertai aroma menyengat kembali hadir menyelimuti ruas jalan dan permukiman warga. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup setempat, kualitas udara di Sampit saat ini kondisinya tidak sehat. Kondisi yang semakin parah ini terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan yang kembali terjadi dalam beberapa hari terakhir. Hal ini membuat status tanggap darurat yang sudah berakhir Senin besok kemungkinan akan diperpanjang. Kita akan evaluasi nanti di tanggal 25, tentunya kita minta pendapat seluruh pihak terkait dengan kondisi ini. Ya sebenarnya kami berharap tanggap darurat ini bisa turun ke pemulihan gitu ya. Tapi kita nanti akan lihat eskalasi beberapa hari terakhir ini. Hingga saat ini petugas gabungan berupaya memadamkan api yang semakin mendekati permukiman. Namun petugas dari posko tanggap darurat kesulitan untuk bisa menjangkau titik api akibat tidak adanya akses jalan. Agar tidak meluas, petugas terpaksa membabat semak belukar yang lebat dan tinggi. Kemacetan panjang yang kerap terjadi di Pelabuhan Sanur mendapat sorotan dari Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Ia meminta pemerintah Provinsi Bali, pemerintah Kota Denpasar, dan Kementerian Perhubungan berkolaborasi untuk menangani kemacetan di Pelabuhan Sanur. Kepadatan penumpang di Pelabuhan Sanur Denpasar ini kerap terjadi di setiap pagi hari. Wisatawan mancanegara maupun domestik berdatangan memadati pelabuhan untuk berangkat menuju destinasi wisata di Pulau Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Sejak dibangunnya pelabuhan modern ini, jumlah penumpang di Pelabuhan Sanur meningkat 3 kali lipat, dari 2.500 penumpang menjadi 6.000 penumpang per harinya. Selain itu, jumlah wisatawan juga meningkat hingga 3 kali lipat di akhir pekan, semakin memperparah kemacetan kendaraan di pintu masuk menuju Pelabuhan Sanur. Tidak adanya ruang tunggu bagi wisatawan sebelum memasuki pelabuhan dan tidak adanya lahan parkir yang memadai juga menjadi persoalan yang harus diselesaikan demi kenyamanan penumpang. Jadi yang perlu kita kolaborasikan adalah di akses menuju ke terminal. Jalan ini cuma satu nih, satu kanan kiri masih dibuat parkir, artinya ada penyempitan. Nah, artinya padahal ini kan jalan 2 arah. Kalau penyempitan artinya macet di situ. Sebenarnya itu aja. Sementara itu, perusakan fasilitas di kantor DPRD Kabupaten Pohuwato mengakibatkan pembahasan dan pengesahan APBD belum bisa dilakukan. Hingga saat ini, pelayanan di kantor DPRD Kabupaten Pohuwato belum juga bisa dilaksanakan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato menyayangkan perusakan gedung DPRD dan pembakaran kantor Bupati Pohuwato.
Menurutnya, penyampaian aspirasi demonstran terkait pelunasan pembayaran lahan milik penambang yang telah diambil alih oleh perusahaan harusnya disampaikan secara terhormat. Saat ini, pelayanan di kantor DPRD belum bisa berjalan karena demonstran yang masuk ke kantor DPRD merusak ruang sidang DPRD yang menjadi tempat pembahasan, pengesahan anggaran pendapatan, dan belanja daerah. Enggak, kita bisa menyampaikan aspirasi dan pemerintah daerah dan DPRD pun siap untuk menerima penyampaian aspirasi tersebut dengan catatan dilaksanakan secara bermartabat, terhormat untuk menjadi apa yang menjadi tujuan dari penyampaian aspirasi tersebut. Rencana perbaikan kantor DPRD Kabupaten Pohuwato nanti akan dilakukan setelah tim forensik Makassar dan Sulawesi Utara melakukan identifikasi TKP. Nah, berita yang satu ini hati-hati buat para orang tua karena kasus perundungan siswa SMP kembali terjadi. Seorang siswa SMP di Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, dianiaya kakak seniornya di dalam kelas. Akibat penganiayaan tersebut, korban kini mengalami sakit pada bagian kepala. Sebuah video yang mempertontonkan aksi perundungan terhadap seorang siswa sekolah menengah pertama di Buton, Sulawesi Tenggara, viral di media sosial. Dalam video perundungan tersebut, terlihat pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban dengan melayangkan pukulan berkali-kali pada bagian belakang kepala korban dan bagian wajah korban. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami bengkak pada pelipis mata sebelah kanan dan sakit pada bagian belakang kepala. Aksi perundungan ini terjadi pada Kamis 21 September 2023 lalu. Kepolisian setempat langsung melakukan mediasi bersama pihak sekolah dengan mempertemukan kedua keluarga korban dan pelaku untuk didamaikan. Kejadiannya itu ketika pergantian jam pertama, si korban ini masuk ke ruangan pelaku dan karena terjadi saling dorong, sebenarnya itu berawal dari bermain. Pelaku diberikan sanksi sesuai dengan tata tertib dari sekolah bahwa kalau melakukan tindakan kekerasan di sekolah itu akan dimutasi ke sekolah lain. Semua pihak sudah sepakat berdamai Dengan catatan menerima sanksi-sanksi apa yang sudah diberikan dan sudah disepakati oleh seluruh pihak. Setelah dilakukan mediasi, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dengan syarat keluarga pelaku bersedia membantu perawatan korban hingga pulih. Sementara dari pihak sekolah memberi sanksi memindahkan pelaku ke sekolah lain, sedangkan seorang siswi yang menyebar video diskorsing tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah selama 1 minggu. Semoga siswa tersebut tidak apa-apa ya pemirsa. Oke, sekarang kita menuju ke Bekasi di mana 1 orang tewas akibat bentrok antar ormas di Setu beberapa hari lalu. Hingga kini pihak kepolisian masih mendalami kasus yang berawal dari salah satu anggota ormas yang tak terima kendaraannya disita oleh pihak leasing. Aksi tawuran antar ormas berawal dari salah satu anggota ormas yang tak terima kendaraan yang ditarik pihak leasing. Ia pun mengerahkan ormas GMBI dan PP untuk melawan pihak leasing yang juga mengerahkan ormas Gibas. Dalam video amatir, tawuran meluas ke wilayah Mustika Jaya, Kota Bekasi. Akibat bentrokan, 1 korban berinisial A tewas di lokasi kejadian. Kapolres Metro Bekasi Kota mengamankan 39 orang beserta barang bukti senjata tajam berupa parang dan celurit. Baik dari pihak yang Gibas Bekasi Kota maupun BNPI dan PP. Setelah kegiatan itu pun kami dari Polres dan Polsek melakukan patroli sampai perbatasan wilayah Kabupaten Bekasi di Polsek Setu, perbatasan untuk memastikan memang massa sudah kosong.
Bentrokan antar ormas terjadi lantaran adanya penarikan unit kendaraan oleh pihak leasing terhadap pemilik mobil yang merupakan anggota ormas. Pemilik mobil mengerahkan massa ormas GMBI dan PP. Sementara dari pihak leasing mengerahkan ormas Gibas. Hingga kini, kasus bentrok antar ormas ini masih ditangani Polres Metro Bekasi dan Polres Metro Bekasi Kota. Kebakaran lahan di Sampit, Kalimantan Tengah kembali terjadi di 7 lokasi. Kecamatan Mentawa Baru Ketapang adalah yang terparah. Tak hanya di Sampit, di Cirebon, Jawa Barat, kebakaran melanda lahan kosong di perumahan Kalijaga. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah yang sebelumnya sempat mereda akibat diguyur hujan lebat, kini kembali terjadi. Sedikitnya ada 7 titik lokasi kebakaran lahan dan hutan yang melanda Kabupaten Kota Waringin Timur. Kebakaran lahan yang terjadi di Jalan MT Haryono Barat, Kecamatan Mentawai Baru Ketapang adalah yang terparah. Lokasinya cukup dekat dengan permukiman warga dan luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 4 hektar lebih. Semak belukar dan lahan yang kering juga kuatnya tiupan angin membuat api dengan cepat membesar dan meluas, hingga tim pemadam kebakaran kesulitan untuk memadamkan api. Hingga saat ini, Karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur masih berstatus tanggap darurat. Sementara itu, kebakaran juga terjadi di lahan kosong di perumahan Kalijaga, Kota Cirebon, Jawa Barat. Kencangnya angin membuat api semakin membesar. Kebakaran yang terjadi sempat membuat warga panik dan cemas kobaran api bisa merembet ke permukiman. Sebanyak 2 unit kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Emak-emak hadang truk di Probolinggo. Beritanya sesaat lagi, tetap di Antv. Cakrawala segera kembali. Terima kasih Anda masih menyaksikan Cakrawala. Pemirsa, puluhan warga yang didominasi oleh emak-emak menghadang aktivitas truk tambang di Probolinggo, Jawa Timur. Aksi ini buntut truk yang dianggap sebagai pemicu kerusakan jalan lokal. Aksi blokade didominasi oleh emak-emak di Desa Braniwetan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Warga geram dan nekat menghadang konvoi truk karena masih saja nekat melintasi jalan yang bukan kelasnya. Sudah kedua kalinya aksi serupa dilakukan warga setempat. Konvoi dump truck syarat muatan tanah uruk dianggap merusak jalan desa dan memicu terjadinya polusi debu. Dampak sekali. Saya mewakili warga juga debunya. Terus pengguna jalan ini sangat menghambat pengguna jalan gitu. Terutama untuk anak sekolah. Seharusnya pemilik armada dan tambang tetap mematuhi peraturan yang ada, yakni menggunakan truk kecil bukan truk besar, karena jalan lokal ini bukanlah kelasnya. Selain merusak jalan lokal, lalu lalang dump truk tambang juga menyebabkan banyaknya debu-debu beterbangan, sehingga mengganggu aktivitas warga, terutama anak-anak saat bersekolah. Setibanya di kampung halaman, jenazah Brigadir Setio Herlambang, pengawal Kapolda Kalimantan Utara, dimakamkan di Kecamatan Weleri, Kendal, Jawa Tengah, usai menjalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Semarang. Keluarga mengaku telah ikhlas menerima takdir wafatnya anggota Satbrimob Polda Kaltara tersebut. Jenazah almarhum Brigadir Setio Herlambang tiba di Rumah Sakit Bayangkara, Semarang Sabtu siang tadi. Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Aditya Jaya bersama sejumlah pejabat utama Polda Kaltara turut dalam rombongan ambulans dari Bandara Juanda ke Kota Semarang. Atas permintaan keluarga, jenazah almarhum dibawa ke Semarang untuk menempuh prosedur autopsi. Keluarga berharap
pihak kepolisian dapat transparan dalam melakukan penyelidikan secara tuntas. Sementara itu, Kapolda Kaltara mengatakan, hingga saat ini tim gabungan Reskrim dan Bidang Propam masih menyelidiki penyebab pasti kematian almarhum. Kapolda juga mengatakan almarhum baru menjadi pengawal pribadinya sekitar 3 hingga 4 bulan ini. Hari ini kita melakukan otopsi, ya, otopsi jenazah dilakukan otopsi secara detail dan sunset investigation tentang penyebab kematian dan proses jenazah. Apa di sini memang permintaan keluarga kita lakukan apa misalnya kita kerjasama dengan Polda Jateng, Polri, kapan nanti pemeriksaan pendalaman kejelasan dan konteks bisa. Sementara itu di rumah duka, orang tua Brigadir Polisi Setio Herlambang mengaku bahwa keluarganya ikhlas dan pasrah atas duka cita yang menimpa. Brigadir Setio Herlambang merupakan anak kedua pasangan Sutarto dan Sri Sayekti yang menjadi anggota polisi pada tahun 2013. Jumat kemarin keluarga mendapat kabar bahwa Brigadir Setio Herlambang mengalami kecelakaan yang telah membuatnya wafat. Rencana mau pulang, Pak? Ya ini Oktober ini mau pulang. Ya paling satu mingguan. Oh, berarti nunggu kelahiran anaknya itu ya? Mau anaknya. Pak, harapan dari keluarga sendiri, Pak? Harapan saya juga ya ikhlas saja. Tidak minta untuk diperiksa atau diselidiki ya tentang meninggalnya anak Bapak. Ya ini katanya mau di apa itu rumah sakit Bayangkara. Semarang ya? Semarang. Sutarto mengaku putranya terakhir kali menghubungi istrinya saat berada di Semarang beberapa hari lalu. Almarhum berencana pulang kampung bulan Oktober mendatang untuk mendampingi istrinya melahirkan anak kedua. Dari Propam Polda Lampung, pemeriksaan terhadap Bribka ZK yang merupakan anggota Polres Lampung Tengah diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap warga saat melakukan pengamanan konflik lahan antara PT Bumi Sentosa Abadi dan warga setempat. Bribka ZK, anggota Polres Lampung, menjalani pemeriksaan di Gedung Bid Propam Polda Lampung untuk dimintai keterangan perihal pelanggaran standar operasi prosedur melakukan kekerasan terhadap warga saat eksekusi lahan. Bribka ZK, oknum anggota Polres Lampung Tengah, diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap warga saat bentrok eksekusi lahan singkong di Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah pada Jumat siang. Saat menjalani pemeriksaan, oknum anggota tersebut mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Oknum Bribka ZK melakukan pelanggaran pasal 10 tentang pengawasan operasi pembinaan dan pengaduan masyarakat. Polda Lampung juga meminta maaf atas kejadian kekerasan yang dilakukan oknum polisi tersebut. Permohonan maaf kepada seluruh warga atas perilaku anggota kami yang melanggar SOP pada saat pengamanan yang sehingga melukai perasaan masyarakat. Kita ketahui pengamanan lahan di Anak Tua Lampung Tengah ada personil kita Bribka Set melakukan di luar prosedur. Kita sudah melakukan pengamanan di Polda Lampung untuk dimintain keterangan dan terduga telah mengakui kesalahannya. Bentrok antar warga dengan polisi pecah saat pelaksanaan eksekusi lahan milik perusahaan perkebunan. Dalam bentrokan tersebut, viral seorang polisi terekam kamera secara brutal menginjak kepala salah satu warga. Imbas aksi tawuran yang terjadi selama 2 hari berturut-turut membuat aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat menggelar sweeping ke pemukiman warga di kawasan Johar Baru. Sejumlah remaja yang diduga ikut serta dalam aksi tawuran langsung diamankan oleh petugas. Aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat menyisir setiap gang pemukiman warga di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat.
Polisi juga menyisir rumah warga untuk mencari keberadaan para pelaku tawuran. 3 remaja yang diduga ikut serta dalam aksi tawuran langsung diamankan petugas ke Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat. Dari hasil tes urin, ketiganya diketahui positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Kami mengunjungi Kelurahan Johar, Kecamatan Johar, dengan mengumpulkan beberapa RW, ya, terutama RW 1 dan RW 2 yang beberapa hari kemarin, atau tepatnya 2 hari kemarin, berturut-turut terlibat tawuran, ya, di lingkungan Johar. Tentu ini perlu mendapatkan perhatian khusus, makanya kami dengan tim lengkap dari Jakarta Pusat dengan Kodim juga untuk menggali lebih dalam apa sesungguhnya yang terjadi dan permasalahan-permasalahan yang klasik yang selalu dijadikan judul oleh mereka untuk melaksanakan aksinya. Sementara itu dalam waktu yang sama Kapolres mengumpulkan para ketua RW hingga RT yang berada di wilayah Johar Baru. Polisi meminta kepada ketua RT dan RW di wilayah Johar Baru untuk melakukan langkah pencegahan. Seperti diketahui beberapa hari lalu 2 kelompok remaja di kawasan ini saling serang menggunakan senjata tajam dan batu. Aksi tawuran bahkan terjadi selama 2 hari berturut-turut. Kecelakaan maut terjadi di eksit tol Bawean. Beritanya sesaat lagi, tetap di Cakrawala. Kembali lagi di Cakrawala pemirsa, kecelakaan maut terjadi di eksit tol Bawean, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kecelakaan yang melibatkan banyak kendaraan ini mengakibatkan sejumlah orang tewas di lokasi. Kepanikan terjadi sesaat setelah tabrakan maut di eksit tol Bawean, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sejumlah saksi menyebut kecelakaan berawal dari truk yang melaju dari tol hendak ke jalan arteri, tiba-tiba mengalami remblong. Truk tersebut kemudian menabrak mobil dan sejumlah motor yang berada di depannya. Saat kejadian, kondisi lalu lintas di lokasi memang sedang ramai. Sejumlah kendaraan yang terlibat tabrakan rusak berat usai dihantam truk. Sementara sejumlah korban tergeletak di jalan. Sejumlah anggota kepolisian bersama warga langsung berupaya melakukan pertolongan terhadap para korban tewas dan luka. Kecelakaan beruntun yang terjadi siang tadi di Jalan BKR Regol, Kota Bandung melibatkan 4 kendaraan. Sebuah mobil pickup menghantam sebuah mobil box yang kemudian menyundul 2 minibus di depannya. Peristiwa bermula saat pickup melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Tegalega menuju Buah Batu. Pengemudi pickup gagal menguasai laju kendaraannya hingga menabrak mobil box yang sedang berhenti karena lampu merah di lampu pengatur lalu lintas Buah Batu. Di depan mobil box tersebut terdapat 2 minibus yang juga sedang berhenti. Pengemudi mobil pickup tewas seketika dalam kecelakaan tersebut, sementara teman kerjanya selamat. Diduga kecelakaan diakibatkan pedal gas pickup yang terkunci. Ini di sini langsung kenceng dia, gitu langsung tabrak truk gitu. Iya, kelihatannya gasnya ini nggak mau balik gimana gitu, saya kurang tahu kalau itu macet. Sementara itu evakuasi korban meninggal dunia sulit dilakukan karena tubuhnya terjepit kabin pickup. Petugas damkar yang diterjunkan untuk membantu upaya evakuasi membutuhkan waktu 30 menit. Identitas korban yaitu saudara Jiman, kelahiran Kebumen. Alamatnya di Tasikmalaya. MD. Dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Di Rumah Sakit Hasan Sadikin, jenazah korban akan divisum sebelum diserahkan ke keluarga. Kita ke berita lainnya. Karena ini hari Minggu, bagaimana kalau kita melihat wisata camping di bawah kaki Gunung Sinabung? Kabarnya tempat ini semakin digandrungi oleh wisatawan baik mancanegara maupun lokal. Karena pemandangan Gunung Sinabung menjadi pilihan wisata alam yang eksotis.
Wisata camping di bawah kaki Gunung Sinabung makin diminati para wisatawan baik mancanegara maupun lokal. Pemandangan hijau Gunung Sinabung dengan aliran sungai bisa menjadi pilihan bersantai maupun liburan yang berbeda dari wisata kebanyakan. Lokasi wisata ini berada di Desa Kutarakyat, Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo. Berjarak lebih kurang 3 km dari puncak Gunung Api Sinabung dan berada di dekat zona merah. Jadi dari segi suasananya bagus, dari segi fasilitasnya pun okey. Dan kami kalau berkeluarga ini kan ruangannya harus luas ya kan. Jadi anak-anak bisa berlari, bisa main bubble dan juga bisa santai-santai kayak ginilah sama dengan teman-teman dan juga sama dengan kami punya kaum keluarga dan saudara. Karena kan kita sering cari info juga kan Bang, kadang dia lagi erupsi atau apa. Jadi kita tahu gitu, ini lagi baik-baik aja. Tapi sejauh ini kita masih aman sih. Di sini para pengunjung selain bisa menikmati keindahan Gunung Sinabung dan berkemah, juga bisa menikmati sejuknya air dingin aliran sungai yang berada tak jauh dari lokasi berkemah. Jika Anda ingin menginap, pengunjung dapat menyewa tenda mulai dari kisaran harga Rp50 hingga Rp250.000 tergantung ukuran. Tertarik berwisata di kaki Gunung Sinabung? Tak terasa 60 menit sudah Cakrawala menemani waktu Anda dan sekarang waktunya kami pamit undur diri. Kami ingatkan kembali bagi Anda pemirsa Antv untuk selalu scan ulang STB Anda dan temukan channel-channel keren di Antv. Supaya tidak ketinggalan program-program super keren seperti series India terbaru yang diperankan oleh Sairse yang jadi favoritnya ibu-ibu nih. Juga ada sportainment kesukaan bapak-bapak dan series animasi kesayangan anak-anak. Saya Filipus Yonaso pamit undur diri, sampai jumpa besok dan wassalamualaikum.